Kerajaan Tarumanegara. Pendahuluan. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasinghawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Kehidupan politik Tarumanegara. Kerajaan bercorak Hindu ini terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperintah oleh 12 raja. Pendiri Kerajaan Tarumanegara adalah Maharesi Jayasinghawarman dari India. Jayasinghawarman adalah seorang maharsi atau pemuka agama Hindu yang memimpin salah satu rombongan pengungsi ke Nusantara dan kemudian mendirikan Kerajaan Tarumanegara pada tahun 358. Kerajaan Tarumanegara berdiri hingga tahun 669. Selama 3 abad berkuasa, kerajaan ini diperintah oleh 12 raja secara turun-temurunan dari India. Berikut daftar raja Kerajaan Tarumanegara. Jayasinghawarman 358 sampai 382. Dharmayawarman 382 sampai 395. Purnawarman 395 sampai 434, Wisnuwarman 434 sampai 455, Indrawarman 455 sampai 515, Chandrawarman 515 sampai 535, Suryawarman 535 sampai 561, Kertawarman 561 sampai 628, Sudrawarman 628 sampai 639, Hariwangsawarman 639 sampai 640, Nagajayawarman 640 sampai 666, Linggawarman 666 sampai 669. Kerajaan Tarumanegara mencapai kejayaan pada masa Raja ketiga, yakni Purnawarman. Dari prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara, Maharaja Purnawarman dikenal sebagai raja yang gagah, berani, bijaksana, dan sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Salah satu pencapaiannya adalah memerintahkan penggalian Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk menghindari bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan pada musim kemarau. Hasilnya, perekonomian kerajaan yang bertumpu pada kehidupan pertanian menjadi maju. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tarumanegara. Guna memajukan pertanian dan perdagangan, Raja Purnawarman menerapkan teknologi pengairan. Pembangunan saluran air itu sangat besar, artinya karena dapat mengairi daerah persawahan penduduk, mencegah banjir saat hujan, mencegah kekeringan pada musim kemarau, dan sebagai sarana lalu lintas barang dari pedalaman ke daerah luar yang berbatasan dengan pantai. Selain itu, bukti Kerajaan Tarumanegara sudah maju dalam bidang pertanian dapat dilihat dari temuan beberapa alat batu yang erat hubungannya dengan usaha pertanian dan perladangan. Alhasil, kehidupan sehari-hari dan perekonomian masyarakat Tarumanegara dapat berjalan teratur. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Setiap rakyatnya memiliki hak sama dalam memilih agama untuk dianut. Walaupun pada saat itu, Hindu adalah agama yang banyak dianut sekaligus pelopor berdirinya kerajaan. Namun budaya toleransi tetap dijunjung tinggi tanpa menindas ataupun membeda-bedakan pelakunya. Oleh karena itulah, masyarakat Buddha dan penganut animisme dapat hidup berdampingan dengan damai. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara
mengalami masa kejayaan saat Purnawarman sebagai raja. Kepeduliannya terhadap rakyat menjadi gambaran kelembutannya sebagai pemimpin. Sistem politik yang dianut juga mapan dan terstruktur dengan baik dalam pengaturan kebijakan terhadap masyarakat. Luas daerah kekuasaan yang besar kemudian melahirkan sebuah undang-undang. Keberadaan hukum tertulis ini menjadi referensi pengaturan perang dan strateginya. Untuk itulah semua kegiatan menjadi lebih teratur dan terarah dengan baik. Kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Meskipun Kerajaan Tarumanegara memiliki masa kejayaannya, namun kerajaan ini juga mengalami masa kehancuran. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan kehancuran Kerajaan Tarumanegara. 1. Serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera merupakan kerajaan yang sangat kuat pada masa itu. Sriwijaya memiliki kekuatan yang besar dan memiliki kepentingan untuk menguasai wilayah Nusantara. Pada akhirnya, Sriwijaya menyerang Kerajaan Tarumanegara dan berhasil mengalahkan kekuasaannya. 2. Peperangan internal. Selain serangan dari luar, peperangan internal juga menjadi faktor yang menyebabkan kehancuran Kerajaan Tarumanegara. Peperangan ini terjadi antara keluarga kerajaan yang ingin menguasai kekuasaan. 3. Gempa bumi. Gempa bumi besar yang terjadi di wilayah Tarumanegara juga menjadi faktor yang menyebabkan kehancuran kerajaan ini. Gempa bumi tersebut mengakibatkan kerusakan yang besar pada struktur bangunan dan infrastruktur kerajaan, sehingga kekuatan militer kerajaan menurun dan mudah diserang oleh musuh. 4. Ketergantungan pada perdagangan. Kerajaan Tarumanegara sangat bergantung pada perdagangan dengan kerajaan lain. Namun, pada akhirnya, kebijakan perdagangan yang dilakukan oleh kerajaan ini kurang baik dan cenderung merugikan, sehingga mengakibatkan kehancuran ekonomi kerajaan. 7 bukti prasasti. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara ditemukan di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Prasasti tersebut diantaranya adalah Prasasti Ciareteun, Kebon Kopi Ai, Jambu, Pasir Awi, dan Muara Cianten di dekat Bogor, Prasasti Tugu di Jakarta Utara, dan Prasasti Cidanghiang di Pandeglang, Banten. Berikut adalah bentuk prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Semoga penjelasan yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.